Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sejarah kontemporer dunia pada mata pelajaran sejarah peminatan yang berjudul Berakhirnya Politik Apartheid di Afrika Selatan. Nah, materinya akan dimulai dari pengertian apartheid. Jadi, kita akan mengetahui apa sih apartheid itu. Nah, oke, langsung saja kita simak penjelasan dari teman kita ya. Apartheid dari Afrikaan yang berarti pemisahan atau negara terpisah adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1993. Sistem ini bercirikan budaya politik yang otoriter yang dijalankan menegakkan kelas sosial lainnya, sehingga menjamin minoritas kulit putih menguasai negara secara politik, ekonomi, dan sosial. Sejarah munculnya apartheid. Pada tahun 1652 Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Sampai tahun para pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang sering disebut VOC untuk mengimpor budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, Mozambik, dan Afrika Timur. Para pemukim Belanda ini dikenal dengan nama kaum Boer. Ketika emas ditemukan di tanah-tanah kesukuan pada tahun 1795, pasukan Inggris merebut kembali atas koloni Tanjung Harapan. Setelah itu banyak warga Inggris bermigrasi ke Afrika Selatan dan menyingkirkan para pemukim. Para pemukim Belanda berjuang mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah yang mereka tempati. Kan perang Anglo-Boer satu dari 1880 hingga 1881 dan perang Anglo-Boer 2 dari 1899 hingga 1902. Dalam perjanjian damai, kaum Boer kehilangan kekuasaan. Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapus perbudakan. Orang-orang Inggris setelah bernegosiasi dengan jenderal keluarga Boer membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli Afrika Selatan. Dalam negosiasi itu diusulkan segregasi atau pemisahan. Oke Sugeng, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita sudah tahu apa itu apartheid. Apartheid itu adalah pemisahan antara orang yang berkulit putih di Afrika Selatan ya teman-teman. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa sejarah munculnya apartheid itu dimulai dari kedatangan Belanda, kemudian pengaruh Inggris dan juga perjanjian damai antara Inggris dengan Belanda. Nah, dari hal tersebut, penduduk Afrika Selatan akhirnya digolongkan menjadi 4 golongan besar. Apa aja ya? Penduduk Afrika Selatan digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku bangsa Bantu, salah satu suku bangsa di Afrika Selatan, orang Asia yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran, yang antaranya kelompok Melayu campur. Pemberlakuan apartheid.
Pada 1948, Partai Nasional memenangi pemilihan umum di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan segergasi pemisahan lokal. Apartheid diberlakukan. Periode pertama dikenal sebagai Pasca, yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit. Agar kegiatan bisnis berjalan lancar, para pebisnis kulit putih mengizinkan kaum kulit berwarna ini untuk bekerja. Guna mengawasi orang-orang kulit berwarna tersebut, 4 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Larangan Nikah Campur 1949, Undang-Undang Registrasi Penduduk 1950, Undang-Undang Wilayah Kelompok 1950 cara paksa merelokasi 3,5 juta orang pada akhir 1980-an, dan Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas 1953. Ketika Hendrik Verwoerd jadi Perdana Menteri pada 1958, apartheid diterapkan dengan cara lain, yaitu dari pasca ke pembangunan terpisah, Sprite Development. Maksud dari pembangunan yang terpisah dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan setahun setelahnya, 1959, yaitu Bantu Self-Government Act 1959. Undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut Black Homelands, tanah air etnis, bagi 10 suku kulit hitam di Afrika Selatan. Akibatnya, seluruh warga kulit hitam di Afrika Selatan dipindahkan ke salah satu dari 10 wilayah suku ini. Dengan demikian, sekitar 87% wilayah darat Afrika Selatan dikuasai oleh kaum kulit putih. Di wilayah tanah air etnis itu, sebagian pajak yang dibayar kaum kulit hitam ke pemerintah digunakan untuk membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lain. Dukungan keuangan dan pendidikan yang bersifat umum juga diberikan dengan tujuan agar warga di tanah air etnis ini siap menyokong kemerdekaan secara penuh, sebagaimana telah dialami oleh 2 negara tanah air etnis lain yang telah berhasil, yaitu Lesotho dan Swaziland. Sementara itu, mereka yang bekerja di tanah orang-orang putih tidak diperbolehkan mengikut sertakan keluarganya. Hal itu bertujuan menghindari dominasi ras kulit hitam di tempat kaum kulit putih. Semua warga kulit putih wajib membawa buku izin atau buku kehidupan. Dalam buku izin itu tercantum akte perkawinan, akte kelahiran, dan surat izin kerja. Mereka yang ditangkap tanpa membawa buku izin akan dijeblos ke dalam penjara dan disiksa dalam kasus yang ekstrim. Tadi dijelaskan oleh Diva, yaitu perlakuan-perlakuan pada sistem apartheid. Nah, dari pemberlakuan tersebut pastinya ada perlawanan, teman-teman. Ciri-cirinya dari munculnya gerakan yang terkenal dilakukan oleh kalangan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan, dipelopori oleh African National Congress atau disingkat dengan ANC yang berada di bawah pimpinan Nelson Mandela. Nah, bagaimana perjuangan Nelson Mandela dalam menghadapi perlawanan ini ya? Mari kita simak pembahasan berikutnya. Perlawanan dan perjuangan Nelson Mandela. Di Afrika Selatan sering terjadi gerakan-gerakan pemberontakan untuk menghapus pemerintahan di apartheid. Nah, salah satunya itu tadi ya teman-teman, yaitu gerakan yang dipelopori oleh ANC. Pada tahun 1961, Nelson Mandela memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria pada tahun 1962.
Kemudian Mandela baru dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederick Willem de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam perjuangan penghapusan pemerintahan apartheid. Pada tanggal 2 Mei tahun 1990, untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 7 Juni tahun 1990, Frederick Willem de Klerk menghapuskan Undang-Undang Darurat Negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Kemudian Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negerinya, yaitu untuk mendapatkan pengakuan atas perjuangannya dalam menghapuskan kekuasaan apartheid di Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991 di hadapan sidang parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Nah, apa aja ya undang-undang yang dihapuskan? Undang-undang yang dihapus yaitu Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland atau di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. Yang kedua, Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Dan yang ketiga yaitu Population Registration Act, yaitu undang-undang yang diwajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan Frederick Willem de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial atau pemilu multirasial. Garis politik yang ditempuh Presiden de Klerk tersebut menghentak banyak pihak dan membangkitkan semangat perjuangan orang-orang kulit hitam dalam rangka memperjuangkan Afrika Selatan tanpa adanya perbedaan rasialis. Kemudian apartheid resmi berakhir pada 1994 dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas serta mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. Oke, ini saja penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so irreplaceable. Everybody knows so much, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sideline, waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time I opened up my world, I just can't seem to close my eyes and sleep. I'm locked inside this day.